itu. Oke, lanjut lagi ya. Nah, jadi ini ada keuntungan dan kelemahan pedagang eceran. Nah, yang warna kuning yaitu adalah keuntungan dan kelemahan pedagang eceran. Yang warna agak gelap itu adalah faktor-faktor yang mendorong majunya toko eceran. Kita bahas yang pertama, keuntungan dan kelemahan pedagang eceran. Yang pertama adalah modal yang diperlukan kecil dan rentabilitas besar. Jadi modalnya pasti kecil daripada kalian membuat pabrik atau membuat sesuatu yang besar. Dan pedagang eceran itu lebih kecil secara secara modal. Tetapi memang pendapatan itu memang patternnya itu karena kecil maka tidak sebesar yang pabrik seperti itu atau pedagang besar. Kemudian yang kedua adalah sebagai pendapatan tambahan atau terkadang mengisi waktu luang. Ya mungkin bisa menjadi kaya dari pedagang eceran, tetapi memerlukan waktu yang lama dan itu tergantung waktu. Jadi tidak ketika kalian toko-toko yang pedagang eceran seperti itu kan pada dasarnya bisa menjadi kaya, cuma untuk meraih sukses itu tergantung waktu, tergantung pembeli juga dan musiman seperti itu. Yang ketiga adalah tempat strategis dan dekat dengan konsumen. Ini jelas ya, seperti itu. Jadi keuntungan seperti itu karena ya biasanya ya paling dekat dengan konsumen adalah pedagang kecil, sehingga tempat-tempat yang dipilih untuk membuat toko pedagang eceran atau pedagang kecil itu adalah yang dekat jalan raya atau mungkin ini strategis lah seperti itu. Yang keempat adalah hubungan dengan konsumen kuat, jelas ya. Kemudian faktor kelemahannya, biasanya orang-orang yang menjadi pedagang eceran itu kurangnya keahlian. Jadi yang penting menjual tapi tidak tahu produk secara menyeluruh seperti itu. Yang kedua adalah administrasi pembukuan tidak diperhatikan. Ini kelemahan dan tidak semua ini terjadi ya. Kadang-kadang ada pedagang eceran yang memang sangat tertib seperti itu. Kemudian itu keuntungan dan kelemahan. Kemudian untuk yang faktor yang mendorong majunya toko eceran, yang pertama adalah lokasi dan tempat toko eceran. Ini jelas ya. Ini sudah kita bisa bayangkan bahwa dengan strategisnya lokasi maka konsumen lebih dekat dengan pedagang. Yang kedua adalah ketepatan harga. Nah ini kalau di tingkat pedagang besar itu harga tidak terlalu mencolok ya. Tetapi ketika pedagang kecil yang dibualnya eceran, maka selisih harga dengan toko lain itu sangat menentukan. Sehingga ada strategi untuk penentuan harga seperti itu. Yang ketiga adalah suasana toko. Ini lebih ke bagaimana toko itu ya. Kalau biasanya kalau hanya sebatas toko yang menjualnya itu berbentuk mungkin etalase seperti itu yang dari depan saja memang tidak terlalu, tapi kalau bentuknya seperti minimarket seperti itu yang orang bisa ambil sendiri kemudian baru bayar. Nah biasanya suasana toko juga diperhatikan. Nah ini tadi kita sudah bahas tentang pedagang besar, pedagang kecil, kemudian kita coba untuk membahas tentang pedagang kaki lima seperti itu. Ini juga salah satu bentuk usaha ya, dan memang pedagang kaki lima itu mungkin kalian taunya ini di gambar ini kan ada beberapa, mungkin ada cakwe, kemudian cilok dan lain. Tetapi contoh seperti kebab Turki Babarawi kalau kalian tahu ya, kemudian juga beberapa gerobak-gerobak yang di depan Alfamart Indomart itu salah satu pedagang kaki lima yang bisa kita temui bergerak situ ya, walaupun sudah banyak cabangnya, tapi memang pengembangan usahanya memang dari pedagang kaki lima seperti itu. Nah, ciri-cirinya yang pertama adalah kegiatan usaha tidak terorganisir dengan baik. Nah, ini kalau mungkin pedagang kaki limanya bentuknya adalah orang-orang yang mungkin ya hanya terpaksa untuk berjualan, maka ya kemungkinan. Tapi untuk yang beberapa pedagang kaki lima yang ada di depan Indomaret itu sangat terorganisir. Yang kedua adalah tidak memiliki surat izin usaha, kadang-kadang seperti itu, karena memang hanya mengandalkan yang penting jualan dan tempatnya bisa portable, masa bisa berpindah ketika mungkin
ada penggusuran atau yang lain. Yang ketiga adalah tidak teratur dalam kegiatan usaha. Nah, kemudian yang keempat adalah bergerombol di trotoar, tepi jalan, dan pusat keramaian. Ini jelas ya, strateginya memang ada di beberapa titik di keramaian. Yang kelima adalah menjajakan barang dagangan dengan teriak-teriak kadang mendekati konsumen, seperti itu. Ini satu contoh yang mungkin zaman dulu dan zaman sekarang beda, okay. Karena memang sekarang itu banyak perusahaan yang mengembangkan pedagang kaki lima untuk usahanya, tetapi dengan terorganisir dengan baik. Tetapi memang ya lebih kalem dan lebih tidak barbar. Mungkin untuk ciri-ciri ini adalah pedagang kaki lima yang mungkin zaman dulu dan tidak pedagang kaki lima yang benar-benar kaki lima, jadi tidak terorganisir dengan baik, seperti itu ya, itu untuk pedagang kaki lima. Kemudian ada franchising atau waralaba. Jadi kalau kalian tahu ya, franchising itu adalah sesuatu peluang bisnis di mana pemilik, produsen atau distributor sebagai franchisor dari barang, jasa atau merek tertentu memberi hak kepada individu franchise untuk menjadi agen lokal dan barang dan jasa sebagai imbalan menerima bayaran atau royalti pembayaran. Jadi biasanya ini jadi gini, bukan berarti franchise atau cabang itu orang yang sukses. Ada yang tolak ukurnya semakin banyak cabang yang dibuka semakin sukses. Tapi yang dimaksud di sini adalah kalian bisa mengembangkan usaha dengan langsung membuka beberapa cabang, karena kadang-kadang konsumen itu melihat ketika cabangnya banyak, maka ini ternyata berarti sudah mungkin dia itu udah banyak sehingga sangat dipercaya orang. Ternyata sekali buka langsung beberapa cabang, seperti itu. Seperti yang mungkin kalian ya tahu di Jiwatos ya, atau beberapa usaha-usaha yang milik artis, atau mungkin saya perhatikan di miliknya Kaisang ya, atau anaknya Pak Jokowi, itu memang sekali buka itu langsung beberapa cabang, sehingga di mata orang dengan banyak cabang itu kredibel. Ternyata enak dan lain. Kalau cuma satu cabang berarti kan otomatis masih kecil kan. Ketika buka langsung banyak cabang, seperti itu. Banyak cabang itu tergantung kemampuan ya, mudah, seperti itu. Oke. Nah, ya ini terakhir ya. Jadi sebagai analisis, jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Jadi tadi ada pedagang besar, ada pedagang kecil, ya, atau pedagang eceran, kemudian kaki lima, dan franchise. Ini salah satu bentuk usaha, profil usaha yang bisa kita kembangkan untuk usaha, jadi seperti itu. Nah, kesemuanya itu sangat berhubungan. Jadi pedagang besar juga tidak bisa bergerak ketika tidak ada pedagang kecil, dan pedagang kecil juga tidak bisa bergerak karena barang yang dihasilkan itu atau barang yang mau dijual itu pasti dari pedagang besar, seperti itu. Kemudian juga ada pedagang kaki lima. Ini salah satu bentuk usaha yang bisa dikembangkan ketika memang mempunyai modal yang sedikit atau modal yang tidak terlalu besar, dan secara tempat tidak bisa fleksibel. Kalaupun ada pindah bisa cepat untuk dibongkar. Kemudian franchise atau ya namanya adalah cabang, seperti kalau kita tahu franchise itu cabang, dan biasanya ini keuntungannya itu bukan dari biasanya setoran. Jadi ketika ada suatu orang yang mengajukan mau membuka cabang dengan nama suatu produk seperti itu, maka ada royalti yang harus dibayarkan, seperti itu. Mungkin itu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Saya maaf ya, ini mungkin tidak terlalu panjang dan juga agak terburu-buru, seperti karena hari ini para dosen masih mengikuti pelatihan pekerti, sehingga ya kita maksimalkan ya. Jadi karena memang pekerjaan dari pagi sampai sore, sehingga tidak terlalu bisa untuk membagi waktu, seperti itu. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf ya, seperti itu. Akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.